Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, semua sehat ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, ya, terlebih dahulu mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kegiatan pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan baik dan apa yang menjadi tujuan pembelajaran dari kegiatan kita hari ini bisa tercapai. Oke, kepada siswa yang mendapat giliran untuk memimpin doa, silakan maju ke depan untuk memimpin kita semua untuk berdoa sebelum pembelajaran. Silakan. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Alhamdulillah. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, Pak Guru mau atur tempat duduknya biar nyaman saat proses pembelajaran. Agak maju ke depan. Ya. Kemudian diatur jaraknya agak sangat sedikit, masih. Ya. Kemudian lagi-lagi, Nabil, diatur jaraknya. Ya. Ya. Oke, bisa teman sedikit. Tidak ada sandar ya. Dia ayo, maju. Maju. Di sana saja. Ya. Ya. Sudah, oke. Ya. Sudah? Ya. Oke. Alhamdulillah. Ya, Pak Guru mau cek harian dulu. Yang hadir laki-laki 5 orang, perempuan 7 orang. Temannya yang lain ada 3 orang menyampaikan ke Ustadz belum bisa hadir. Ya, ada 2 karena sakit. Yang 1 ada urusan keluarga ya. Oke, jadi yang hadir 12 orang ya. Oke. Baik. Kita mulai pembelajaran kita hari ini. Tapi sebelum masuk pembelajaran, ya, Pak Guru akan membagikan pretest. Nanti soal ini kalian jawab sebagai acuan awal Pak Guru dalam proses pembelajaran. Ya, nanti silahkan dijawab ya. Oke. Minta Pak Guru kasih tanda untuk memulai. Oke, silakan dimulai dikerjakan. Pretestnya waktunya 5 menit. Ya, sudah tolong waktu dikumpul, sudah waktunya habis, silahkan dikumpul yang di laki-laki. Dila silahkan kumpul yang perempuan untuk kumpul di depan. Ya, kumpul ke depan. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Ya. Oke.
sebelum masuk materi inti kita hari ini, Pak Guru ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini, ya. Jadi kita akan masuk ke pembelajaran baru dengan tujuan pembelajaran. Silakan diperhatikan tujuan pembelajaran hari ini. Pertama, ya, materi kita masih terkait dengan surah Al-Kafirun, ya. Kemudian tujuan pembelajaran kita yakni pertama, terbiasa membaca Al-Quran secara tartil, kemudian menunjukkan perilaku toleran dan rukun sebagai implementasi dari pemahaman surah Al-Kafirun, kemudian makna Quran surah Al-Kafirun dengan benar, mengetahui makna Quran surah Al-Kafirun dengan benar, kemudian menulis surah Al-Kafirun dengan benar. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Materi kita hari ini, ya, masih ada kaitannya dengan pembelajaran sebelumnya, yakni masih terkait dengan pemahaman kita terkait dengan surah Al-Kafirun. Oke, Pak Guru mau tanya, Aisyah, surah Al-Kafirun berapa ayat? Ya, 6 ayat. Ya. Kemudian Aurel, Al-Kafirun artinya orang-orang kafir. Ya, orang-orang kafir, ya. Dan kita akan lebih memahami lagi terkait dengan makna surah Al-Kafirun, ya. Oke. Selanjutnya perhatikan, karena materi kita terkait dengan menulis surah Al-Kafirun, ya. Perhatikan video tentang bagaimana cara menulis surah Al-Kafirun dengan benar, ya. Oke, aku akan tampilkan video di proyektor, silahkan diperhatikan dengan baik. Kita akan mulai di ayat yang pertama dari Quran surah Al-Kafirun. Ini adalah dua garis pembantu yang biasanya ada di dalam buku kalian. Kalimat yang pertama dalam Quran surat Al-Kafirun ayat yang pertama adalah ul. Cara menulisnya adalah seperti ini. Perhatikan ya. Huruf ko disambung dengan huruf lam. Kemudian ada tanda titik dua dan ada duma. Kemudian ada tanda sukun. Itu untuk menulis kalimat yang pertama. Kemudian kalimat yang kedua adalah ya ayyuha. Cara menulisnya, pertama huruf ya dan alif disambung. Kemudian ada titik dua untuk huruf ya, ada fathah dan juga alis. Kemudian ini adalah huruf alif, kemudian hamzah di atasnya dan ada fathah. Kemudian ya dan ha disambung juga dengan alif. Titik dua untuk huruf ya, kemudian tasydid dan juga duma, kemudian fathah untuk huruf ha-nya. Itu adalah kalimat yang kedua. Kemudian di kalimat yang ketiga ada al-kafiruna. Ya, cara menulisnya huruf alif, kemudian huruf lam dengan kaf dan huruf alif disambung. Ada tanda sukun untuk lam, fathah untuk kaf, kemudian fa dan ro disambung. Ada titik untuk fa, kasroh untuk fa, kemudian duma untuk ro, kemudian huruf waw, tanda sukun, kemudian huruf nun disertai titik dan tanda fathah. Nah, itu adalah cara menulis surat Al-Kafirun ayat yang pertama. Di ayat yang kedua, kita akan menemukan kalimat yang pertama adalah la. Cara menulisnya lam disambung dengan alif ditambah fathah dan tanda alis. Itu untuk menandakan panjang. Ya, kemudian kalimat berikutnya a'budu. Ya, cara menulisnya itu ada alif, kemudian hamzah dan ada fathah di atasnya. Kemudian huruf ain, ba dan huruf dal disambung. Ya, ada tanda sukun untuk ain, titik ba, kemudian duma dan juga duma untuk ba dan dal. Kemudian kalimat selanjutnya. Oke,
setelah melihat tayangan video tadi tentang bagaimana cara menulis surah Al-Kafirun yang benar, ya, maka selanjutnya silakan latihan menulis ayat pertama, ya. Latihan dulu menulis surah Al-Kafirun ayat pertama di bukunya, ya. Diawali dengan kalimat basmalah atau bismillahirrahmanirrahim. Silakan latihan dulu menulis surah Al-Kafirun ayat pertama sesuai dengan tayangan video yang kalian saksikan tadi tentang bagaimana menulis Al-Quran surah Al-Kafirun yang benar. Ya, silakan dimulai untuk latihan. Oke, sudah semua latihannya? Sudah. Oke, selanjutnya Pak Guru akan membagi kalian menjadi dua kelompok, ada kelompok laki-laki atau kelompok A dan kelompok perempuan atau kelompok B. Silakan buat kelompoknya dengan melingkar, laki-laki juga buat kelompoknya dengan melingkar. Sini sini. Nah ini siapa ya? Bersegi 3, bersegi 4. Kau kan maju. Sini. Putar boleh sandal. Ih. Ya, dalam tugas kelompok kita akan menganalisa, kalian akan menganalisa tentang sebuah artikel, ya, sebuah artikel tentang tafsir surah Al-Kafirun, ya. Nanti artikel ini kalian akan diskusikan terkait dengan surah Al-Kafirun. Ini silakan didiskusikan masing-masing kelompok. Mana satu? Ditulis A. Oke, setelah kalian berdiskusi, masing-masing perwakilan kelompok akan menyampaikan materinya atau hasil diskusinya terkait dengan artikel yang menjadi pembahasan dari masing-masing kelompok. Silakan perwakilan kelompok untuk menyampaikan pemahaman kelompoknya atau hasil diskusi kelompoknya. Silakan dari silakan dari kelompok B. Allah berfirman untuk mengingkar nabinya karena orang musyrik dari kaumnya menyebarkan kepada Oke, silakan selanjutnya dari kelompok A. Allah memerintahkan nabinya untuk membuat kaum muslim berputus asa dari apa yang mereka inginkan. Hal demikian tidak akan terjadi baik dari pihak nabi maupun dari pihak muslim. Ya, dari pembelajaran kita hari ini, mulai dari menulis surah Al-Kafirun, kemudian diskusi kelompok, ada yang mau bertanya? Silakan angkat tangan, kemudian sampaikan pertanyaannya. Oke, silakan. Yang pertama Aisyah dulu. di mana surah Al-Kafirun diturunkan dan termasuk surah Al-Kafirun. Ya, pertanyaan yang bagus terkait dengan di mana surah Al-Kafirun diturunkan, kemudian ya surah Al-Kafirun termasuk surah apa? Oke, surah Al-Kafirun ya diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi hijrah. Ya, disebut sebagai surah Makkiyah karena diturunkan sebelum Nabi. Selanjutnya siapa? Irfan. Bagaimana asbabun nuzul dari surah Al-Kafirun?
pertanyaan yang bagus terkait dengan bagaimana asbabun nuzul daripada surah Al-Kafirun. Ketika Nabi Muhammad SAW mendakwakan agama Islam di kota Mekah, ya maka mendapatkan tantangan daripada orang-orang kafir Quraisy di Mekah. Ya. Nabi terus berdakwah. Karena Nabi tidak berhenti dari dakwahnya, maka orang-orang kafir menawarkan kepada Nabi Muhammad untuk kerja. Oke, silakan atur kembali dulunya setelah kerja kelompok, atur kembali posisinya. Ya. Aturannya dipegang dengan bukunya masing-masing di bukunya. Ya. Oke, Pak Guru akan menyampaikan ya terkait dengan bagaimana materi kita hari ini. Kalian sudah diskusi kelompok, kemudian latihan menulis surah Al-Kafirun. Ya, Pak Guru sampaikan ya untuk lebih mempermantap kalian menulis Al-Quran, khususnya surah Al-Kafirun. Di rumah silahkan latihan menulis surah Al-Kafirun karena Allah bisa, karena dia semakin kita terbiasa untuk menulis surah Al-Kafirun atau menulis Al-Quran, maka kita akan semakin lancar dan bisa dalam menulis Al-Quran. Ya, oke. Ya, pembelajaran kita hari ini, Pak Guru, kita sama-sama simpulkan terkait dengan kita bagaimana menulis surah Al-Kafirun, kemudian lebih memahami lagi makna daripada surah Al-Kafirun itu, bahwa ya Allah memerintahkan kepada kita untuk memiliki sikap atau bersikap terhadap orang yang berlainan keyakinan kepada kita. Dalam hal muamalah kita boleh untuk berhubungan atau bersosialisasi atau bermasyarakat dengan orang-orang yang berlainan keyakinan dengan kita. Namun dengan yang dalam hal ibadah maka tidak ada toleransi. Intinya lakum dinukum waliyadi, untukmu agamaku dan untukku agamamu. Oke. Selanjutnya untuk evaluasi hari ini, ya, Pak Guru akan memberikan tugas. Ya, silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan, waktunya 5 menit. Silakan untuk tugas keterampilannya hari ini, silakan tulis surah Al-Kafirun ayat 1 sampai 6 diawali dengan kalimat basmalah atau bismillahirrahmanirrahim. Oke, silakan dikerjakan. Ya, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini selesai. Selanjutnya, ya sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, mari kita berdoa dan silakan yang mendapat giliran untuk memimpin doa hari ini, untuk memimpin kita semua berdoa sebelum atau setelah kita belajar. Silakan. Setelah kita belajar, mari kita berdoa. Doa mulai. Selesai. Silakan duduk. Terima kasih. Ya, alhamdulillah pembelajaran kita selesai. Terima kasih. Mari kita sama-sama akhir dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.